Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati saudara, meneguhkan saudara, dan menghiburkan setiap saudara, dan akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Segeralah berlangganan dengan program ini saudara dengan cara mensubscribe channel ini dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur. Kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Kami haus firman-Mu. Kami haus kebenaran-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada setiap kami, supaya hati yang lemah dikuatkan, hati yang susah dihiburkan, supaya jalan kami diterangi melalui kebenaran firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan kembali diberkati, dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh ayat-ayat Mas Firman Tuhan yang akan memberkati kehidupan saudara di hari ini saudara melalui video ini. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan adalah topik tentang patah hati. Adakah saudara saat ini sedang mengalami patah hati dalam kehidupanmu? Hatimu terluka oleh karena satu situasi, hatimu terluka oleh karena satu keadaan, karena apa yang orang lain lakukan terhadap saudara. Apa yang membuat hati saudara sedang terluka saat ini? Saudara mungkin sedang mengalami patah hati yang sangat menyakitkan dalam kehidupan saudara. Biarlah melalui video ini saudara dikuatkan melalui ayat-ayat Mas Firman Tuhan. Adapun beberapa ayat Mas Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saudara adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Wow, saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyembuhkan saat kita mengalami patah hati. Dia menyembuhkan luka hatimu. Dia membalut luka hatimu. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami situasi yang sangat menyakitkan. Saudara mengalami keadaan perlakuan yang sangat menyakitkan saudara. Hatimu terluka. Engkau mengalami patah hati. Dengar, ada Tuhan yang sanggup membalut luka hatimu. Ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Dia Allah yang mengerti bagaimana menyembuhkan luka hatimu, dan hanya Dia yang sanggup menyembuhkan luka hatimu. Saudara, seringkali ada orang yang ketika hatinya terluka, dia berlari mencari penghiburan, mencari kekuatan supaya hatinya dipulihkan, supaya hatinya disembuhkan. Tapi yang seringkali terjadi adalah makin parah yang terjadi. Karena yang sanggup menyembuhkan luka hati kita hanyalah Tuhan. Tuhanlah penyembuh luka hatimu. Tuhanlah penyembuh ketika engkau mengalami patah hati. Dia sanggup membalut luka-luka hatimu. Ayat emas kedua yang akan meneguhkan hati kita saat kita mengalami patah hati adalah dari Ulangan pasal 31 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudara, Dia Allah yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan umat-umatnya. Jangan takut apapun yang engkau alami.
Jangan patah hati apapun yang engkau hadapi. Dia berjalan di depanmu, dia menyertai engkau dan tidak membiarkan engkau. Kalau hari ini engkau sedang berbeban berat, dia tidak membiarkan engkau, jangan patah hati. Kalau saat ini engkau sedang sakit, dia tidak membiarkan engkau, dia menyembuhkan engkau, jangan patah hati. Apapun yang saudara alami dalam perjalanan kehidupan saudara hari ini, ada Tuhan yang hadir, yang menyertai saudara, dan dia Allah yang baik, yang tidak akan membiarkan saudara menghadapi situasi saudara, masalah saudara sendiri dalam kehidupan saudara. Jangan gentar, jangan patah hati, ada Tuhan. Ayat emas yang ketiga saudara, tentang situasi yang membuat kita patah hati. Ada firman Tuhan yang menguatkan kita dari Mazmur 34 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Adakah saat ini saudara yang mengalami patah hati? Adakah saat ini saudara yang mengalami jiwamu remuk oleh karena keadaan yang sedang engkau hadapi, yang sedang menjadi pergumulan, masalah, persoalan di dalam kehidupanmu? Dengar, firman Allah berkata bahwa dia dekat kepada saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia tidak biarkan saudara. Dia dekat, dia menyelamatkan. Itu sebabnya saudara, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, sekalipun jiwamu remuk saat ini, ketahuilah bahwa Allah ada. Dia dekat kepada saudara dan dia menyelamatkan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi yang engkau alami dalam hidupmu, ada Tuhan yang selalu dekat kepada setiap saudara dan dia sanggup menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini secara pikiran ada saudara yang merasa tidak mungkin lagi. Situasi ini tidak mungkin lagi diubah. Penyakit ini tidak mungkin lagi disembuhkan. Beban ini tidak akan mungkin lagi tertanggalkan. Masalah ini tidak akan mungkin lagi terselesaikan. Dengar saudara, dia Allah yang akan mengubahkan, yang akan menyelamatkan, yang akan campur tangan melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Tuhan itu dekat kepada setiap kita. Ayat emas selanjutnya saudara, yang akan menguatkan setiap hati yang sedang remuk, setiap orang yang sedang mengalami patah hati saat ini adalah dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Saudara, kalau ada engkau yang mengalami jiwa yang hancur oleh karena situasi kehidupanmu, kalau ada saudara yang mengalami hati yang patah dan remuk oleh karena kondisi yang sedang saudara alami saat ini, ada Allah yang tidak memandang saudara hina atas kondisi yang sedang saudara alami. Ada Allah yang mempedulikan saudara atas kondisi yang saudara alami. Jika hari ini ketika engkau mengalami jiwa yang hancur, jika hari ini ketika engkau mengalami hati yang patah, jiwa yang remuk, kemudian engkau datang kepada Tuhan, Tuhan tidak memandang hina orang-orang yang datang kepada Dia. Allah peduli, tangannya terbuka bagi setiap orang yang datang kepada Dia. Tangannya terbuka bagi setiap orang yang berseru kepada Dia. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu hancur. Datanglah kepada Dia dengan segenap hatimu sekalipun hatimu patah saat ini. Hatimu remuk saat ini. Dia tidak memandang hina. Dia Allah yang peduli. Puji Tuhan saudara. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Sekalipun saat ini hatimu sedang patah, hatimu sedang remuk, saat ini ada Tuhan yang peduli kepada saudara. Ada Tuhan yang
menerima saudara, tangannya terbuka bagi saudara. Dia mempedulikan saudara sehancur apapun hidupmu. Ketika engkau datang kepada Tuhan, Dia mempedulikan kehidupan saudara. Dia Allah yang campur tangan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Firman Tuhan ini menguatkan iman saudara. Teruslah melangkah bersama Tuhan sehancur apapun hatimu karena kondisi hidupmu saat ini. Teruslah melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan menyatakan pembelaannya di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Terus dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini saudara. Engkau akan terus dikuatkan. Imanmu akan terus diteguhkan dalam nama Yesus. Haleluya. Ayat 9. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan iman saudara. Di mana topik ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini adalah topik tentang Tuhan masih bekerja. Dia Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hidup, dan Dia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita sampai saat ini, bahkan di masa depan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang terus bekerja. Saudara, ayat emas yang pertama adalah dari Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dalam konteks Roma pasal 8 ini, ayat-ayat sebelum ayat 28 ini, Paulus bercerita, Paulus menegaskan tentang penderitaan zaman sekarang tidak sebanding dengan apa yang akan diterima. Lalu Paulus juga bercerita bagaimana Tuhan akhirnya bekerja melalui Roh Kudus-Nya. Artinya saudara, Paulus berbicara tentang masa-masa penderitaan. Paulus juga berbicara tentang kebaikan, Allah bekerja, Allah bertindak, dan sebagainya. Lalu kemudian pada akhirnya dia simpulkan di ayat 28 ini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu maksudnya di sini adalah masa-masa penderitaan, masa kesulitan, dan masa-masa Allah ikut bekerja, bertindak, yang sudah dia jelaskan sebelumnya. Artinya saudara, bahwa masa sulit, masa penderitaan, masa-masa susah, di sana Allah bisa bekerja. Di sana Allah bisa bertindak. Dan kemudian di masa-masa yang baik juga, di sana Allah tetap bekerja. Artinya dalam segala situasi Allah turut bekerja. Dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Wow saudara, tahukah saudara bahwa Allah bisa bekerja dan Allah turut bekerja dalam kehidupan saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara, dan Dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara? Alangkah luar biasanya kita jadi pengikut Kristus, di mana saat sulit, saat-saat susah, di sana Allah bekerja. Saat-saat baik, di sana Allah tetap bekerja. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Allah tetap bekerja. Saya percaya setiap kita rindu Allah bekerja dalam hidup kita. Dan dikatakan di sini saudara, bukan berarti bahwa kepada semua orang Allah secara otomatis bekerja. Allah rindu bekerja dalam hidup semua orang, tetapi tergantung juga orang itu apakah dia memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja dalam kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi bagi siapakah Allah akan turut bekerja dalam situasi yang baik, dalam situasi yang sulit, susah? Allah bekerja di sana untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Baik di masa sukar, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik di masa sulit, masalah, persoalan, penyakit, kekurangan, dan sebagainya, dia tetap mengasihi Tuhan. Baik dalam keadaan baik, semuanya Allah berkati dan sebagainya, dia juga tetap mengasihi Tuhan.
Jika saya dan saudara kita tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, ketahuilah bahwa Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Hiduplah mengasihi Tuhan. Lalu dikatakan juga, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, atau dengan kata lain, menghidupi panggilan Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupnya. Bagaimana supaya saya dan saudara mengalami Tuhan bekerja dengan dahsyat? Hiduplah dalam panggilan Tuhan. Apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup saudara? Hidupi panggilan Tuhan itu, dan hidupi itu sesuai dengan rencana Tuhan. Jika kita hidup mengasihi Tuhan, jika kita hidup sesuai dengan panggilan Tuhan, maka kita akan mengalami Allah bekerja, Allah bertindak dalam segala situasi. Itu yang pertama, saudara, bahwa hiduplah mengasihi Tuhan, hiduplah dalam panggilan Tuhan bagi kehidupan saudara. Kita punya panggilan berbeda satu dengan yang lain. Mari kita hidupi panggilan Tuhan bagi hidup kita pribadi lepas pribadi, maka kita akan melihat bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita. Ayat emas kedua, saudara, adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 17. Di sana dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudara, ini ditegaskan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi. Pada waktu itu ketika mereka protes, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kemudian ketika mereka protes, jawaban Yesus kepada mereka adalah, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sangat menarik apa yang menjadi penegasan Yesus, saudara, ketika dia berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Jadi ketika mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, orang yang sudah sekian lama sakit disembuhkan, itu terjadi kenapa? Karena Yesus masih bekerja. Bapa bekerja, Yesus bekerja. Dan kalau dalam kehidupan orang itu dia bekerja, dalam hidup saya, dalam hidup saudara pun, dia masih bekerja sampai saat ini. Dan kalau dia bekerja, maka situasi yang paling sulit sekalipun bisa berubah. Penyakit yang paling parah sekalipun bisa sembuh. Masalah yang paling sulit sekalipun bisa selesai. Allah kita Allah yang dahsyat. Allah kita Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk mengubah segala perkara karena dia masih bekerja sampai sekarang. Dia tegaskan, saudara, Bapakku bekerja sampai sekarang, aku pun bekerja juga. Ketahuilah bahwa dia masih bekerja dalam hidup saya. Dia masih bekerja di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian Mazmur ayat pasal 37 ayat yang kelima, ini ayat emas yang ketiga, saudara, dikatakan di sana, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, Allah akan bertindak, Allah akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyerahkan hidup kepada Tuhan, ketika saudara tetap percaya kepada Tuhan, apapun keadaannya kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun keadaannya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka saudara akan melihat Allah bertindak di dalam kehidupan saudara. Saya percaya saat ini setiap kita rindu Allah bertindak dalam hidup kita. Kalau saudara rindu Allah bertindak dalam hidup saudara, maka serahkan hidup kepada Dia, percaya sungguh kepada Dia. Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, adalah dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak hal mungkin yang mengkhawatirkan di dalam kehidupan kita. Ada banyak masalah, persoalan, beban hidup, cerita kisah hidup yang mengkhawatirkan dalam hidup kita. Tetapi firman-Nya ini berkata, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Dia, Dia akan bertindak untuk memelihara kita. Dia bekerja untuk memelihara kita. Dia Bapa yang baik, saudara. Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Dalam segala masalah, persoalan, kekurangan kita, Dia bertindak.
Kemudian ayat emas selanjutnya, saudara, masih dalam topik Allah masih bekerja. Dalam Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, "Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku Engkau mengulurkan tangan, dan tangan kananmu menyelamatkan aku." Ini pengakuan pemazmur, saudara, bahwa ketika dia berada dalam kesesakan, Allah tidak tinggal diam. Allah mempertahankan dia. Allah membela dia. Allah mengulurkan tangan membela dia dari musuh-musuhnya. Dan Allah menyelamatkan dia. Adakah saat ini saudara sedang ada dalam situasi kesesakan? Ketahuilah bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Dia akan bertindak, dia tidak tinggal diam. Dia masih bekerja dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, percayalah Allah masih bertindak dalam hidup saudara. Alami Tuhan bertindak dalam hidup saudara. Itu sebabnya dalam segala perkara hiduplah mengasihi Tuhan. Percaya sungguh kepada Dia, hidupi panggilan Tuhan dalam kehidupan saudara. Serahkan hidup saudara, kekhawatiran saudara kepada Dia, maka Dia akan bertindak dalam kehidupan saudara. Biarlah hari ini iman saudara dibangkitkan bahwa Allah masih bekerja dalam hidup saudara. Dengarkan terus ayat-ayat emas selanjutnya, saudara. Haleluya. Pintu untuk Yesus hadir di tengah kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diteguhkan, dikuatkan, dan dibaharui melalui ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana ayat-ayat emas yang kita renungkan hari ini adalah topik tentang orang percaya tidak akan dipermalukan. Saudara yang hidup sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, firman Allah menegaskan bahwa saudara tidak akan dipermalukan. Itu yang akan kita belajar, saudara. Di dalam dunia ini ada banyak hal yang kita hadapi, tetapi dalam semua perkara yang kita alami, Tuhan tidak akan izinkan setiap kita dipermalukan. Artinya apa, saudara? Dia akan membela kita. Dia akan campur tangan. Dia akan bertindak untuk membela anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak dipermalukan. Tetapi pembelaannya nyata untuk mengangkat kehidupan, melindungi dan menyertai kehidupan anak-anaknya. Adakah saat ini dalam kehidupan saudara, saudara rindu pembelaan Tuhan, sehingga saudara tidak akan dipermalukan apapun situasi dan kondisi saudara saat ini? Kalau saudara rindu pembelaan Tuhan supaya hidup saudara tidak dipermalukan, maka dengarkan renungan ini, saudara. Dengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan ini yang akan meneguhkan kehidupan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang orang percaya tidak akan dipermalukan adalah sebagai yang berikut. Yang pertama, Mazmur 22 ayat 5, demikian firman Tuhan. "Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan Engkau meluputkan mereka." Saudara, di dalam mazmurnya ini, pemazmur menceritakan tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya, di mana nenek moyangnya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang mempercayakan kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan pemazmur ini menegaskan bahwa mereka diluputkan. Hal yang paling nyata itu adalah ketika orang Israel keluar dari Mesir, saudara. Sungguh luar biasa pembelaan Tuhan. Mulai dari Tuhan mengerjakan tulah di sana supaya orang Israel bisa dibebaskan. Bagaimana Tuhan membelah laut dan mereka berjalan di tanah kering dari tengah laut, saudara. Dan bagaimana mereka di tengah panas terik, Tuhan beri tiang awan supaya mereka tidak kepanasan. Bagaimana mereka di tengah malam dingin, di padang gurun Tuhan beri tiang api supaya mereka tidak kedinginan. Bagaimana Tuhan memberi manna. Bagaimana Tuhan memberi air di padang gurun.
bagaimana Tuhan memberi puyuh dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak mujizat sehingga akhirnya sampailah di tanah Kanaan. Di sana mereka harus menghadapi musuh yang begitu besar, begitu banyak bangsa-bangsa Kanaan di sana. Tetapi Tuhan pun membela mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi mereka dan Tuhan luputkan mereka. Itu sebabnya pemazmur ini berkata bahwa nenek moyang kami percaya kepadamu dan engkau meluputkan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, ketika saudara hidup dalam iman, ketika saudara percaya sungguh kepada Tuhan dalam segala perkara kehidupan saudara, maka Tuhan akan bertindak untuk meluputkan saudara. Tuhan akan bertindak untuk membebaskan saudara, untuk membela setiap saudara. Percayalah kepada Tuhan dalam segala situasi dan keadaan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah Roma pasal yang ke-9 ayat 33. Demikian firman Tuhan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Saudara, yang dimaksudkan di sini sebagai batu sentuhan dan sebagai batu sandungan adalah Yesus, di mana Dia diletakkan di Sion sebagai sebuah batu sentuhan. Tetapi kenapa Dia menjadi batu sandungan? Karena orang-orang tidak percaya kepada Dia, padahal Dialah Tuhan, Dialah juru selamat yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tetapi mereka tidak percaya kepada Dia. Mereka tidak mau percaya bahwa Dialah Mesias itu. Tetapi saudara, bagi yang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Artinya bagi orang-orang yang tidak percaya itu menjadi batu sandungan, tetapi bagi orang-orang yang percaya itu menjadi pembela yang tidak akan dipermalukan. Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menjadi pembela bagi kita yang tidak akan mempermalukan kita. Dialah pembela dalam situasi hidup kita, Dialah pembela di tengah-tengah ekonomi kita, Dialah pembela di tengah-tengah keluarga kita, Dialah pembela di tengah pekerjaan saudara, dalam segala aspek kehidupan saudara. Tuhanlah pembela saudara. Lalu saudara, Mazmur pasal 22 ayat 6 dikatakan di sana, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, dan kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Lihat saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa kepada Tuhan mereka berseru-seru dan mereka diluputkan, dan kepada Tuhan mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan, artinya yang berdoa, yang mengharapkan pertolongan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, firman-Nya menegaskan bahwa Tuhan meluputkan mereka. Dan kepada orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka berseru dan sekaligus mereka percaya kepada Tuhan, maka dikatakan mereka tidak mendapat malu. Saudara, kalau kita hidup sungguh-sungguh percaya, kalau kita hidup sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita mendapat malu. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini dalam perjalanan hidup saudara, segala beban persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Dia dengan berseru, minta tolong, Tuhan tidak akan mengabaikan saudara, tetapi Dia akan meluputkan saudara. Kita melihat saudara, di dalam Alkitab bagaimana setiap kali Yesus dalam perjalanan pelayanannya ada orang berseru-seru minta tolong, Tuhan mempedulikan mereka. Sekalipun mereka orang-orang buta, orang kusta yang dianggap najis, siapa saja yang minta tolong kepada Tuhan Yesus, kalau kita melihat saudara, tidak ada yang diabaikan, tapi semuanya Tuhan jawab. Itu sebabnya berserulah. Tetapi jangan hanya berseru saudara, tetapi berserulah kepada Tuhan dalam kepercayaan,
Ada begitu banyak orang berdoa tetapi tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Orang-orang yang demikian tidak akan mengalami campur tangan Tuhan dalam hidup mereka. Kalau saudara rindu campur tangan Tuhan, berserulah dan sungguh-sungguhlah percaya kepada Dia. Kemudian Mazmur pasal 25 ayat 3, saudara. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Saudara, ayat emas terakhir ini dalam topik pembelaan Tuhan yang tidak mempermalukan kita dikatakan bahwa ya, semua orang yang menantikan Engkau tidak mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Orang yang menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu. Orang yang hidup menantikan Tuhan tidak akan mendapat malu karena Tuhan membela. Tapi orang yang mendapat malu ialah mereka yang berkhianat, mereka yang tidak setia, mereka yang tidak menantikan Tuhan. Jadi saudara, sebagai ayat emas terakhir di sini yang ditegaskan kepada kita adalah bahwa kita harus hidup setia, tekun menantikan Tuhan. Kalau kita rindu pembelaan Tuhan yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Seringkali di zaman ini manusia ingin semuanya instan, tetapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia, menjadi anak-anak yang tekun untuk menantikan pertolongan Tuhan. Tekunlah berseru, tekunlah nantikan pertolongan Tuhan, maka kita akan melihat pembelaannya yang tidak akan mengizinkan kita dipermalukan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bahwa Tuhanlah pembela kita yang tidak mengizinkan kita dipermalukan. Mari terapkan firman Tuhan ini saudara, maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan atas kehidupan saudara. Puji Tuhan, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Dan saudara akan terus diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik yang lain saudara. Itu sebabnya dengarkan terus renungan ini. Biarkan hari-hari saudara diisi oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Ujungmu berbuat baik. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini kembali saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib. Ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan meneguhkan iman saudara, akan membangkitkan iman saudara dalam menjalani kehidupan saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami kelemahan. Mungkin saat ini hati saudara sedang gundah. Biarlah ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, membangkitkan semangat saudara. Saudara, adapun beberapa teks firman Tuhan tentang Tuhan adalah penolong yang ajaib adalah sebagai berikut. Yang pertama, Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa di dalam kehidupannya, dalam dia menjalani kehidupannya, dia mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dia melihat dan menyaksikan pertolongan Tuhan nyata bekerja dalam hidupnya. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan, di mana di ayat satunya di Mazmur pasal 121 ini sudah dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Lalu kemudian ayat keduanya dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Setelah dia mencari-cari pertolongan, ternyata sesungguhnya pertolongan itu hanya dia temukan dari Tuhan. Ini satu penegasan saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, kalau kita merindukan pertolongan Tuhan, ketahuilah bahwa Tuhanlah penolong yang sesungguhnya, dan dia Allah yang sanggup menolong setiap saudara. Karena dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya apa saudara? Kalau langit dan bumi pun dia yang ciptakan, apakah yang mustahil bagi Allah kita? Apakah yang tidak mungkin bagi Allah yang kita sembah itu? Jika langit dan bumi pun dia yang ciptakan, seberapa besarkah masalah saudara, seberapa sulitkah masalah yang saudara hadapi bisa diselesaikan oleh Tuhan? Jika dia Allah yang menjadi penolong kita, dia Allah pencipta langit dan bumi menjadi penolong kita.
Saudara, saya mau menegaskan saat ini, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, Allah kita adalah Allah yang sanggup menolong kita saudara, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan dan Dialah penolong kita. Saat ini, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan penolong ajaib, karena Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita, dan langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Masalahku, masalah saudara, sanggup Dia selesaikan. Kemudian ayat emas kedua saudara adalah dari Ibrani pasal 13 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Wow. Saudara, di sini penulis Ibrani menegaskan kepada umat Tuhan bahwa kita dengan yakin dapat berkata. Jadi ada satu keyakinan dalam diri penulis Ibrani ini bahwa Tuhan adalah penolong. Dan jika Tuhan yang menjadi penolong, dia berkata, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saya, dalam hidup saudara, tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan oleh manusia terhadap kita saudara? Kalau Dia yang melindungi kita, Dia yang menolong kita, Dia yang menyertai kita, apa yang dapat dilakukan oleh manusia? Tidak ada saudara. Karena Allah yang melindungi, menyertai, menolong kita adalah Allah yang menjadikan langit dan bumi. Adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita bersama-sama berkata seperti firman Tuhan ini saudara. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhanlah penolongku, aku tidak perlu takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku jika Tuhan yang menjadi penolongku? Tidak ada. Karena Dia melindungi aku, Dia menyertai aku, dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup. Jika Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup saudara, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara sanggup Dia kerjakan, segala perkara sanggup Dia ubahkan dalam kehidupan saudara. Kemudian di ayat selanjutnya saudara, yaitu dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dikatakan di sini bahwa kita dapat mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Saudara rindu mendapatkan dan mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan saudara, pertolongan yang tepat pada waktunya, di mana saat saudara bingung, tapi di sanalah Tuhan bekerja dan memberikan jalan keluar. Saat saudara bingung, di sanalah Tuhan bertindak dan melakukan mujizatnya. Itulah yang ditegaskan oleh penulis Ibrani ini saudara, bahwa supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi bagaimana supaya kita menerima pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya? Dikatakan tadi di kalimat awal saudara dalam Ibrani pasal 4 ayat 16 ini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Marilah kita mendekat kepada Tuhan. Marilah kita menghampiri takhta kasih karunia. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, kalau kita rindu mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup kita, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya, hiduplah dekat dengan Tuhan. Serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan abaikan Tuhan, jangan lupakan Tuhan, tapi biarlah Dia yang menjadi utama di dalam kehidupan saudara.
Kemudian saudara, ayat emas selanjutnya di dalam Amsal pasal 2 ayat 7 di sana ditegaskan, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan bahwa ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur dan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Ditegaskan kembali bahwa Tuhan itu adalah pertolongan. Dia menyediakan pertolongan. Dan bagi siapakah dia menyediakan pertolongan? Bagi orang yang jujur, bagi yang tiada bercela kelakuannya. Artinya mereka yang hidup jujur, mereka yang hidup benar, mereka yang hidup baik. Kepada merekalah Tuhan menyediakan pertolongan. Kepada merekalah Tuhan menyatakan pertolongannya. Kalau hari ini saya dan saudara merindukan pertolongan dari Tuhan, mari kita hidup benar, hidup dalam kejujuran, hidup tidak bercela, hidup dalam kebenaran. Maka kita akan mengalami pertolongan daripada Tuhan tepat pada waktunya. Jalani hidup saudara dalam kejujuran. Jalani hidup saudara secara berintegritas. Jalani hidup saudara dalam kebenaran. Maka saudara akan menyaksikan bagaimana Tuhan menyediakan pertolongan di dalam kehidupan saudara. Kemudian ayat emas terakhir saudara adalah dari Mazmur pasal 3 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah yang memuliakanku dan mengangkat kepalaku. Saudara, pemazmur ini menegaskan bahwa orang-orang di luar sana berkata bahwa tidak ada Allah yang menolong dia. Tetapi pada akhirnya pemazmur ini menjelaskan bahwa tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Artinya pemazmur ini menegaskan sekalipun orang-orang berkata bahwa tidak ada pertolongan dari Tuhan, tetapi faktanya Tuhan yang menolong aku, Tuhan melindungi aku, Tuhan mengangkat kepalaku. Sungguh dahsyat Allah yang kita sembah. Sungguh dahsyat Allah yang kita tinggikan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang setia, Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menolong kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu ayat-ayat emas firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara di dalam Tuhan. Dan kita akan terus mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan selanjutnya saudara, dengan topik yang berbeda. Dengarkan terus renungan ini dalam nama Yesus. Haleluya. Hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan dengan topik tentang Allah memberikan ketenangan dan kelegaan bagi kita umat-umatnya. Adakah saudara saat ini merindukan ketenangan dalam kehidupan saudara? Setiap kita tentu saja rindu akan ketenangan, rindu akan kelegaan dalam kita menjalani hidup kita. Sekalipun hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan persoalan, ada masalah, problem yang harus kita tanggung dalam hidup kita. Ada penyakit, ada masalah keluarga dan sebagainya, masalah ekonomi dan sebagainya. Tetapi dalam semua masalah dan tantangan itu, kita bisa mengalami ketenangan dan ketentraman dalam kita menjalani kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati saudara, gunakan waktu ini untuk merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan. Saya rindu saudara melalui renungan firman Tuhan ini, saudara mengalami ketenangan dalam hidup saudara, karena saudara mengerti bagaimana supaya ketenangan daripada Tuhan itu memenuhi kehidupan saudara, sehingga itu akan menjadi kesaksian dalam kehidupan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara. Ketika saudara mengalami ketenangan yang Tuhan kerjakan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara. Ataupun
Kalau selama ini saudara sudah praktekkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, dan kemudian saudara mengalami Allah mengerjakan ketenangan dan kelegaan, silakan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang berbicara tentang ketenangan dan kelegaan yang Tuhan beri bagi kita umat-umatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Matius pasal yang ke-11, ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, undangan Yesus ini begitu indah, di mana dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara, dalam kita menjalani hidup ini, ketika kita ada dalam situasi berbeban berat, kita letih lesu oleh karena masalah, persoalan, dan beban kehidupan kita, biasanya orang-orang akan menjauh, orang-orang akan meninggalkan kita. Saat semuanya baik, banyak orang yang menjadi teman. Saat kita diberkati, banyak orang yang menjadi teman. Tetapi begitu beban berat dan persoalan menindih kehidupan kita, itu seringkali membuat banyak orang mulai menyingkir dari kehidupan kita. Tapi tahukah saudara bahwa yang Yesus undang untuk datang kepada Dia adalah orang yang berbeban berat dan orang yang letih lesu oleh karena beban dan persoalan hidupnya? Adakah saudara saat ini yang sedang menanggung beban hidup yang berat dalam kehidupan saudara? Bebanmu begitu berat sampai-sampai engkau berpikir bahwa engkau tidak sanggup, dan kemudian engkau tidak punya orang untuk bercerita, untuk tempat berlari, untuk tempat pergi mengadu ke sana. Tapi ketahuilah hari ini, Yesus mengundang saudara yang sedang berbeban berat untuk datang kepada Dia. Dia ingin kita datang mendekatkan diri kepada Dia saat kita berbeban berat. Dan kemudian Dia berkata saudara bahwa aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi bagaimana supaya kita mengalami kelegaan dalam beban dan persoalan hidup kita? Datanglah kepada Yesus, datanglah kepada Dia, maka kita akan mengalami kelegaan dalam kehidupan kita. Dekatkan dirimu kepada Tuhan. Hari ini mari kita saling mengoreksi diri saudara. Seberapa dekat saudara kepada Tuhan hari ini? Seringkali masalah, persoalan, beban yang kita tanggung itu diakibatkan karena kita jauh dari Tuhan. Karena semakin kita jauh dari Tuhan, iblis semakin leluasa untuk menaruh beban dan persoalan dalam hidup kita. Tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan, Tuhan semakin berkuasa. Artinya Dia punya kesempatan untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, untuk menjagai kita, melindungi kita, dan menyertai kita. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, untuk saudara mengalami kelegaan dari segala masalah, tantangan, persoalan kehidupan saudara, dekatkanlah diri saudara kepada Tuhan. Dia Allah yang maha kuasa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dekatkan diri saudara kepada Tuhan, maka Dia akan memberi kelegaan kepada saudara dalam segala masalah, tantangan kehidupan saudara. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang Allah yang memberikan ketenangan dan kelegaan adalah dari Mazmur pasal 62, ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saudara, firman Allah ini, pemazmur menegaskan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, daripadanya lah harapanku. Pemazmur ini menegaskan bahwa ketenangan dia hanya temukan ada pada Allah. Dia tidak menemukan ketenangan yang sejati daripada dunia, tetapi dia menemukan ketenangan yang sejati itu dari Tuhan. Itu sebabnya dia berkata, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab
Dia memberi alasan, sebab daripadanya lah harapanku. Di dalam Tuhan tetap ada harapan, saudara. Apapun situasi, apapun persoalan, apapun keadaan kehidupan saudara, di dalam Tuhan tetap ada harapan. Itu sebabnya serahkan hidup saudara kepada Tuhan, seperti yang dilakukan pemazmur. Dia berkata bahwa Tuhan adalah pengharapanku, dan itu sebabnya dia mengalami ketenangan ketika dia serahkan hidupnya kepada Tuhan, ketika dia berharap kepada Tuhan. Dan hari ini pun saudara, siapapun saudara, bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, hanya dekat Allah saudara mengalami ketenangan, ada harapan pada Dia. Itu sebabnya dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Allah memberikan ketenangan kehidupan kita, adalah dari Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, dalam pasal ini pasal yang sangat terkenal, yaitu Mazmur pasal 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Dan di sini pemazmur ini, yaitu Daud, menuliskan saudara, menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dan ketika dia menjadikan Tuhan sebagai gembala dalam hidupnya, dia berkata, takkan kekurangan aku. Dan yang kedua yang dia alami adalah Tuhan membaringkan dia di padang berumput hijau, dan Ia membimbing aku ke air yang tenang. Untuk kita mengalami ketenangan, sama seperti domba, tempat yang paling menenangkan bagi domba adalah di padang berumput hijau dan di air yang tenang. Dan kesanalah Tuhan menuntun domba-domba, umat-umat gembalaannya, yaitu kepada ketenangan. Sebagai gembala, domba-domba dituntun ke padang berumput hijau. Domba-domba dituntun ke air yang tenang. Demikianlah Tuhan, ketika kita menjadikan Dia sebagai gembala dalam hidup kita, Ia membawa kita ke tempat yang tenang, damai, dan kita tidak dibiarkan kekurangan. Bukankah itu satu kehidupan yang indah dan menenangkan saudara, di mana Tuhan tidak mengizinkan kita kekurangan, dan Dia bawa kita ke padang berumput hijau dan ke air yang tenang? Betapa tenang, betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan jadi gembala dalam hidup saudara. Apapun situasi saudara, apapun kondisi saudara, Tuhan adalah gembala di dalam kehidupan kita. Jadikan Dia gembala dalam hidup saudara, maka saudara akan mengalami ketenangan hidup. Ayat mas selanjutnya saudara, tentang Tuhan memberi ketenangan dalam hidup kita adalah dari Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Saudara, dikatakan bahwa ketenangan akan dialami oleh orang yang bertobat dan kemudian percaya kepada Allah, karena Allah akan menyelamatkan dia. Allah memberikan dia ketenangan. Jadi dalam kita menjalani hidup kita, yang perlu kita lakukan adalah bahwa percaya kepada Allah dan kemudian bertobatlah, alami perubahan hidup semakin baik, supaya kita mengalami ketenangan yang dikerjakan oleh Tuhan. Hanya umat-umat Tuhan seringkali sulit untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Umat-umat Tuhan seringkali tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau lebih baik. Padahal letak ketenangan itu adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Letak ketenangan itu adalah ketika kita bertobat dan mengalami perubahan di dalam
kehidupan kita. Alamilah pertobatan. Pastikan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan alami pertobatan hari demi hari untuk semakin baik dan semakin baik dalam kehidupan saudara. Maka dengan demikian, ketenangan dan ketentraman akan terjadi dalam hidup saudara. Siapa yang tidak tenang saudara? Orang yang hidup dalam dosa, orang yang menyimpan dosa tidak akan pernah bisa hidup tenang. Tapi orang yang hidup percaya Tuhan, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, itu kehidupan yang indah, tenang dan tentram saudara. Ayat selanjutnya tentang Tuhan memberikan ketenangan bagi umatnya adalah dari Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, hal yang ditegaskan di sini tentang ketenangan adalah bahwa orang yang mendua hati, di mana konteksnya di sini mendua hati maksudnya adalah orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Orang itu tidak akan mengalami ketenangan. Seberapa banyak orang yang mengikut Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ada begitu banyak orang saudara. Tapi bagaimana saudara hari ini sebagai pengikut Kristus? Apakah saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan? Apakah saudara sungguh-sungguh menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan? Percayakah saudara bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Tuhan menjamin hidup saudara, Tuhan memberkati hidup saudara, Tuhan bekerja dalam hidup saudara, Tuhan lakukan mujizat dalam hidup saudara, Tuhan sembuhkan saudara, dan sebagainya yang Tuhan mau lakukan dan sanggup lakukan dalam hidup saudara. Apakah saudara percaya? Kalau saudara percaya dengan sungguh-sungguh, maka hidup saudara akan tenang. Sekalipun terkadang masalah kita berat, sekalipun ada hal-hal yang sepertinya mustahil untuk diselesaikan, tetapi ketahuilah saudara, bahwa orang yang percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidupnya tenang. Tetapi orang yang mendua hati, artinya tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan sekalipun dia mengikut Tuhan, hidupnya tidak akan tenang. Ayat emas selanjutnya yang merupakan ayat emas terakhir dalam video ini tentang Allah memberikan ketenangan bagi umatnya saudara adalah dari 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Saudara, dalam konteks ini Paulus menegaskan kepada Timotius dan umat-umat Tuhan bahwa mereka harus menaikkan doa syafaat, mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan di sini, berdoalah, naikkanlah doa syafaat kepada semua orang. Artinya belajarlah berdoa syafaat, belajarlah mendoakan orang lain. Bahkan dikatakan doakan raja-raja, pembesar-pembesar, agar kita dapat hidup tenang. Berdoa syafaatlah bagi pemerintahan kita, siapa saja yang merupakan otoritas saudara. Doakan mereka, naikkan permohonan bagi mereka. Maka saudara akan mengalami ketenangan, karena ketika semua orang kita doakan dan kemudian Tuhan jawab doa kita, sekeliling kita doakan, Tuhan jawab doa kita, dan mereka diberkati Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan, mereka diubahkan oleh Tuhan dan sebagainya, dan kemudian mereka diubah Tuhan. Bukankah kita juga ikut tenang? Kalau orang lain hidup dalam kejahatan dan dia dekat dengan saudara, saudara pun tidak akan tenang. Kalau ada orang lain karena miskinnya dia jadi pencuri dan dia tinggal di daerah lingkungan saudara, saudara tidak akan tenang. Tetapi jika kita berdoa bagi orang lain dan Tuhan jamah mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan ubahkan mereka, maka kita akan mengalami ketenangan
di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini, bahwa Tuhanlah sumber ketenangan. Tuhanlah sumber ketenangan. Dia gembala yang baik bagi kita, itu sebabnya jadikan dia gembala kita, maka kita akan hidup tenang. Dia bimbing kita ke air yang tenang. Dia cukupkan segala kebutuhan kita supaya kita tenang. Dan kemudian hiduplah dalam doa, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan sanggup. Naikkan doa kepada Tuhan terhadap segala pergumulan saudara. Dan kemudian belajar juga berdoa bagi orang lain. Saudara, Tuhan akan campur tangan. Kembali ke ayat 1, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu tercatat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28 tadi saudara. Artinya apa? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan. Karena Dia mengundang kita yang sedang berbeban berat. Kita bersyukur saudara, biarlah kelegaan daripada Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara supaya kelegaan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Engkau yang mengenal setiap anakmu satu persatu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang berbeban berat, mungkin ada mereka yang punya masalah, persoalan. Apapun kehidupan mereka, bagaimanapun kehidupan mereka, apapun masalah persoalan yang mereka hadapi, hamba berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan beri kelegaan bagi mereka, Tuhan beri kedamaian, Tuhan beri ketentraman bagi mereka. Tuhan bekerja dalam hidup mereka, di tengah keluarga mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan memberi ketenangan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang mengerjakan ketenangan, ketentraman di dalam hidup umat-umatnya. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa bagi setiap umat-umat-Mu ini. Jamah mereka untuk mereka hidup dalam ketentraman yang dikerjakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama, ayat-ayat emas firman Tuhan, telah menguatkan dan meneguhkan setiap saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan hidup saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang pasti menjawab saudara, dan Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab saudara. Mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar, dengan penuh kerendahan hati saudara. Mari kita berdoa. Saya akan menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu bersepakat dengan merendahkan hati. Engkau Allah yang menjadi pengharapan kami dalam segala masalah pergumulan kehidupan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kepadamu kami datang, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, hamba berdoa, hamba berseru, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi beban persoalan kehidupan mereka. Dan Engkau Allah yang mendengarkan seruan dan tangis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, beban dan persoalan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban atas segala masalah, beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang tahu
Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang berkuasa ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit penyakit, Engkau Allah yang kiranya menyembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, mereka yang sedang mengalami sakit lambung, asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan penyakit asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka yang sedang mengalami sakit diabetes, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mereka yang sedang mengalami sakit hipertensi, hiperkolesterol, Tuhan juga yang memberkati, menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Malah jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah cuci darah, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada mereka yang mengidap penyakit kanker, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau berkuasa untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang berkuasa. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, mungkin ada sakit penyakit mereka yang belum disebutkan, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan. Nyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati. Berkati para suami. Biarlah mereka menjadi suami-suami yang diberkati Tuhan, sehingga mereka menjadi imam di tengah keluarga mereka. Berkati para istri, biar Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang merupakan ibu rumah tangga. Tuhan memberkati mereka menjadi penolong bagi suaminya, menjadi ibu yang menjadi berkat bagi anak-anaknya dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak di tengah keluarga. Berkati ya Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan, yang menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anggota keluarga. Biarlah semuanya berperan sebagaimana seharusnya, sehingga damai Tuhan, sukacita Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa saat ini bagi profesi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memberkati apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu. Berkati mereka para pebisnis. Berkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati mereka PNS ya Tuhan, para pegawai, para buruh. Tuhan memberkati mereka semuanya. Tuhan campur tangan ya Bapa, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati profesi mereka. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka, apa yang mereka tanam, mereka berhasil dalam nama Yesus. Berkati para medis juga, Tuhan yang campur tangan memberkati semua para medis dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, Tuhan yang membuka jalan, memberi pekerjaan bagi mereka. Mereka yang sudah pensiun, Tuhan campur tangan juga. Berkati hidup mereka dalam nama Yesus. Hamba berdoa berkati ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang mendengar seruan kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui doa bersama. Saudara sudah didukung dalam doa dan percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan.
Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.